petani-petani sekitar, pecinta alam sekitar nanamin pohon. Jadi sekarang udah jadi literally udah jadi hutan. Wow. Yang di dalamnya ditanamin kopi. Sehingga karena itu area kebakaran hutan, kopinya pure organik. Jadi singkatnya Bestari Festival nih Will sebenarnya adalah satu ide yang kita sempat omongin tentang keresahan. Kok kayaknya Jakarta nih sekarang makin panas. Kualitas udaranya kalau nggak kuning merah. Apa sih yang bisa kita lakuin? Jadi makanya kita ngelihat butuh deh ini satu tempat untuk bisa ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, diskusi tanpa harus ada judgement. Kalau ngomongin kopi Indonesia saat ini adalah generasi emas. Satu, Indonesia itu sudah memiliki juara dunia roaster, brewers. Jadi yang ngebrew manual brew, pakai V60. Kita itu udah peringkat 3 dunia. Wow. Lalu coffee in good spirits yang pakai alkohol, kita juga udah juara 3 dunia. Wow. Lalu barista yang pakai mesin itu kita udah 4 dunia. Jadi ini tuh the best year kopi Indonesia tuh ya saat ini mulai, dan semoga makin menanjak lagi. Ini OG Podcast, cuman di Opal barengan sama Willy Winarko. Untuk hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita dari Bestari Festival. It is a talk show, tempat di mana kita bisa mendapatkan inspirasi, dan pokoknya kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang ini. Hari ini barengan sama Opal, kita punya Kak Firza dari Ayo Bantu dan Bestari Festival. Halo Kak Firza. Halo Will. Dan juga ada Kak Rinaldi Nur Pratama dari Dua Coffee. Yes. Gimana kabarnya nih kakak-kakak? Alhamdulillah. Sehat. Willy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku sering ngelihat Kak Firza di lift ya. Karena memang ya. Jadi emang kebetulan kita tetangga ya ternyata. Kita tetangga studionya ya gitu kan, sama Ayo Bantu. Jadi lucu. Tapi welcome to our studio gitu. Finally, kan. biasanya tuh cuma lewat ngeliatin, wih gila keren-keren tuh yang ada di interview. Amin. Akhirnya aku ada di hot seat. Luar biasa. Dadaan ini. Luar biasa. Gokil. Tapi pertama-tama aku pengen ngobrol sedikit tentang apa yang lagi, atau inisiatif yang lagi dibikin ya, ini Bestari Festival. Boleh cerita sedikit gak sih tentang Bestari Festival itu apa sebenarnya? Oke, jadi singkatnya Bestari Festival nih Will sebenarnya adalah satu ide yang kita sempat omongin pada saat lagi ngopi-ngopi, ya kan? Terus tiba-tiba ternyata ide yang ada di kepala gue, lalu kepala teman-teman yang lain itu sama, tentang keresahan. Kok kayaknya Jakarta nih sekarang makin panas. Ya kan? Jakarta kualitas udaranya kalau nggak kuning merah. Dan seterusnya. Sehingga kita ngerasa apa sih yang bisa kita lakuin? Nah, kalau kita mau bicara jadi semacam scientist kayak udah nggak mungkin ya. Betul. Jauh banget ya. Jauh ya kita ya. Agak jauh. Aktivis juga mengerikan kadang-kadang kan. Jadi makanya kita ngelihat butuh deh ini satu tempat untuk bisa ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, diskusi tanpa harus ada judgement. Bahwa kayak yang ngomong ataupun yang nanya adalah orang yang benar-benar expert banget. Tapi justru ya karena orang pengen tahu, dia jadinya pengen dikasih panggung dan kesempatan untuk belajar bareng. Jadi akhirnya ya kita bikinlah tuh semacam Bestari Festival, karena emang kebetulan background kita adalah orang-orang yang sering datang ke kayak Idea Fest, TED Talk. Kan kayaknya enak tuh ya setiap kita datang ke acara-acara kayak gitu. Contoh ngeliatin bapak ini kalau yang ngomong kopinya kan kayak passionate banget. Bikin kita yang gak doyan ngopi jadi penasaran. Itu dia. Ya kan yang mungkin cuma biasa minum kopi keluar duit jadi penasaran, bisa gak ya gue bikin bisnis kopi. Betul. Gara-gara dia ngomongin doang. Nah, harapan kita nanti kalau teman-teman datang ke Bestari Festival, mulai deh tuh passionnya bisa dipupuk pelan-pelan. Oke, kayaknya gue bisa juga ternyata terlibat dalam menjaga lingkungan. Emang sih kalau ngeliatin Jakarta sekarang tuh kadang-kadang, aduh, panasnya tuh bukan panas bukan panas matahari doang gitu, tapi ya semuanya polusi gitu. Iya benar gitu kan. Pengap gitu ya. Dan akhirnya juga mungkin dengan adanya itu dibuatlah sebuah inisiatif ini. Exactly. So this is like a safe space untuk kita bisa bersama-sama. Itu dia kata yang tepat. Sebenarnya kita pengen kasih safe space karena kan dari pengalaman aku pribadi sih ya, datang ke beberapa acara tersebut, nggak tahu mungkin nanti Aldi bisa kasih perspektif juga. Kadang aku datang ke situ niatnya untuk belajar. Tapi yang ada aku malah ngerasa kayak kok gue jadi orang paling bego ya. Karena mereka terlalu pintar. Jadi kayaknya ada gap banget gitu. Akhirnya
ya udah mendingan diem aja waktu ada sesi tanya jawab pun nggak berani nanya karena takutnya pertanyaan gue ini apa terlalu cemen gitu kan, atau jangan-jangan kayak lu siapa sih nanya-nanya kayak gitu. Sementara kan tadi beda banget kalau kita datang ke sebuah acara-acara festival ataupun yang lain yang sifatnya lebih santai. Kayak kalau kita ngopi-ngopi aja nongkrong kan kayak ada celah-celahan juga mau. Ya kayak gini ngobrol-ngobrol santai tapi ternyata ada pesan yang bisa dimasukin. I see. Itu sih sebenarnya. Jadi bukan cuma untuk orang-orang yang ibaratnya kayak quote-unquote pintar gitu ya, tapi juga untuk semua orang di situ bisa berdiskusi di sini bareng-bareng. Exactly. Siapapun itu backgroundnya ya. Mau dia yang udah berkeluarga dia ya. Belum berkeluarga. Iya dong. Betul. Kayaknya dicengin dari tadi. Pas ya. Saya di tengah-tengah. Oke. Tapi kan semuanya pasti bakal punya keresahan atau isu ya mungkin beda-beda. Kayak tadi mungkin kalau lo lebih kepada kayak Jakarta kok ngap, tapi mungkin kalau buat yang udah berkeluarga mikirnya nggak cuma ngapnya tapi anak gue nanti gimana nih kalau sekolah. Betul. Ya kan. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi kita coba kumpulin jadi safe place tadi. Nah kalau misalnya Kak Aldi sendiri itu awalnya gimana akhirnya bertemu dan akhirnya mau berkolaborasi di Bestari Festival? Sebenarnya awalnya itu starting dari 2020 deh waktu mulai pandemi, terus mulai ngikutin Pandemic Talks. Salah satu kembarannya juga Mas Firza, aku jadi kenalan juga. Namanya sama Firza ya. Bedanya dia pakai D. Firza. Jadi mulai akhirnya ketemu dan mulai punya concern yang sama lah kurang lebih gitu tentang lingkungan. Jadi memang menurut aku banyak orang turning point itu memang waktu saat pandemi ya. Kayak wah ini kok pandemi di luar kengeriannya, tapi kalau kita lihat alamnya kok enak ya. Betul. Iya lagi. Iya kan? Biru. Cakep banget ya pokoknya. Iya, kita mau lari nggak ngos-ngosan, enak banget semuanya. Betul. Kok di saat pandemi ini selesai, kenapa orang kan pandemi itu disuruh slow down. Yes. Pas balik kenapa pada nge-sprint? Iya, malah lebih lagi. Iya, gitu kok kan? jadi lebih parah gitu loh. Nah, dari situlah mulai ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi pagi. Aku habis nganter anak, Mas Firda juga habis nganter anak. Akhirnya kita ngobrol, apa sih yang bisa dilakuin bersama gitu loh. Ya udah aku ngobrol sama Mas Firza dari sisi kopi, kurang lebih bisa sih sebenarnya ada sumbangsihnya dari sisi kopi yang bisa ya menyumbang sedikit untuk climate tuh adalah salah satunya adalah kita ya ngegrow kebun kopi, tapi kita bikin itu menjadi forest juga gitu loh. Jadi kita memperluas hutan yang dimana ya Indonesia kan sekarang nih kita lagi kesulitan juga untuk masuk pasar Eropa karena kita dibilang adalah negara yang deforestasi. Itu salah satu yang kita kesulitan nih sekarang. Karena kebetulan aku tuh juga mau sama teman-teman mau buka kafe di Amsterdam, kafe ya jangan coffee shop. Oh iya beda ya. Kafe. Kafe. Kita membuat kafe di Amsterdam. Salah satu kesulitannya itu komoditas dari Indonesia itu kita kena namanya EUDR, European Union Reforestation Regulation. Gitu, Deforestation Regulation. Jadi susah karena kita juga nggak boleh ada 0,01 unsur kimianya. Jadi salah satunya itulah. Pokoknya ribet deh mau masuk ke Eropa sekarang komoditi. Jadi ya kita make sure barang-barang yang kita bawa itu dari produsen-produsen kopi yang memang sudah ramah lingkungan. Salah satunya itu ya partner kita di sini ada Classic Beans ada di Jawa Barat. Itu mereka melakukan reforestasi, Mas. Jadi di kaki gunung di Garut itu banyak bagian-bagian yang kena kebakaran hutan sedari dulu. Jadi kalau kita datang situ exactly pasir. Jadi bukan tanah, pasir. Tanah itu pasir. Akhirnya dari tahun aku lupa ya 2007 itu petani-petani sekitar, pecinta alam sekitar nanamin pohon. Jadi sekarang udah jadi literally udah jadi hutan. Yang di dalamnya ditanamin kopi. Sehingga karena itu area kebakaran hutan, kopinya pure organik. Karena belum pernah dipakai dari masa penjajahan dulu, nggak pernah dipakai kan. Jadi nggak ada pestisida apapun tuh nggak ada gitu. Oh I see. Gitu. Jadi
ibaratnya gini, ngomongin tentang lingkungan juga, of course itu juga untuk kesehatan kita, betul. untuk apa yang kita rasakan. Tapi juga ternyata dari sisi ekonominya juga di sini gitu ya, nggak jauh-jauh dari sana. Iya. Dan ya salah satunya juga adalah kalau untuk kopi ternyata kualitas kopinya malah bagus gitu pada saat kita mungkin melakukannya dengan sustainable atau melihat lingkungannya itu seperti apa gitu ya. Betul. Wah, ini sangat unik juga nih, jadinya kolaborasinya akhirnya di situ membuatlah sebuah itu Bestari Fest. Nah, katanya ini ada Act 1, Act 2, Act 3. Nah, ini tuh seperti apa nih kalau boleh ceritakan? Nah, ini jujur salah satu cara yang kami buat untuk ngebedain. Ibaratnya kan kenapa disebut ada Act 1, Act 2, Act 3, harapannya nanti kalau teman-teman datang ke Bestari Festival, mereka kayak nonton sebuah show. Dibuka dengan Act 1 tuh kayak awareness-nya dulu loh. Jadi konsepnya talk show. Di situ nanti ya ada narasumber speaker-speaker ya kan yang bakal hadir dan membicarakan keresahan mereka. Contohnya mulai dari ya Soraya Cassandra gitu kan, sebagai farmers yang saat ini kekinian gitu. Terus udah gitu di situ dia akan ngasih tahu dulu nih perspektifnya dulu sambil ngobrol-ngobrol. Orang kan kalau dengerin ngobrol-ngobrol kan biasa lebih relate. Karena gue juga ngerasain tuh. Kayak tadi aja kita dengerin ceritanya Aldi juga jadi bener juga ya. Nah, kita pengen ada aha momen itu dulu. Begitu udah dapet aha. Masuklah kita ke Act 2. Act 2 ini kita lebih pertajam lagi. Makanya kita bikin bukan talk show, tapi sifatnya adalah keynote speech. Dimana orang-orang yang punya kompetensi memberikan pemaparannya. Contohnya nanti ya, pengen tahu lebih detail, beliau akan memaparkan dari sisi buat kita yang doyan ngopi, ternyata climate change ini akan berpengaruh loh. Mungkin ratusan tahun yang lalu ada orang Londo ya kan, mengayuh perahu jauh-jauh hanya untuk mengambil sumber bumi kita. Ternyata kalau nggak kita jaga, bener nggak? Betul. Bisa punah. Betul. Jadi kita nggak bakal bisa ngopi lagi. Dari diprediksi 2050 kurang 50 cuy. Kebayang nggak? Lo ngantor tapi nggak bisa ngopi. Nggak kebayang sih ya itu ya. Iya kan? Agak nggak enak gitu ya kalau agak sulit ya. Iya, nggak fokus. Betul. Nanti kalau ditagih gimana kerja? Aduh, gue belum ngopi nggak bisa. Iya. Kalau mikir long term efek aja sih. Bener. Pusing gitu kan. Ada deadline. Aduh butuh itu kan kopi ya. Gak kelar-kelar EOD gara-gara gak ada kopi. Jadi again sih di Act 2 kita lebih mempertajam karena kita kasih mereka panggung kayak keynote speech. Basically mungkin kayak TED Talk di mana mereka akan present dari sisinya masing-masing, expertise-nya mereka. Dan abis itu di Act ketiga lebih kepada, kan tadi udah makin panik nih, gila ngeri banget, ditutup lagi dengan talk show. Tapi talk show-nya ini kembali kayak menenangkan. Makanya di situ juga ada hadir contohnya Mas Aji Santoso yang mungkin akan merimain kita nanti lebih detail kan. Kenapa sih kita perlu menyelamatkan bumi? Tapi lebih penting mana dulu nih? Nyelamatin bumi atau nyelamatin diri sendiri? Bener nggak? Nah itu kan kadang-kadang juga ada semacam pro and cons-nya juga. So harapannya nanti once orang keluar dari Bestari Festival, mereka mendapatkan berbagai macam sensasi tadi lewat Act 1, Act 2, dan Act 3. At the end of the day, mereka bisa menjadi ya praktisi juga. Lewat bidangnya mereka masing-masing. Itu aja sih harapan. At the end of the day kita dapat ilmu baru dan itu bisa kita laksanakan di hari-hari kita. Berkontribusi bersama-sama. Wah, keren. Ini asik sih kalau misalnya aku ngedenger tadi ada sedikit gitu ya. Mungkin tadi baru di-spill apa yang bakal dibahas sama Kak Aldi. Mungkin boleh diceritain dikit gak sih? Spill lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi gitu tentang apa yang bakal dibahas nanti kalau di Bestari Fest. Kalau aku sih sebenarnya cuman pengen memberitahu dari sisi beverage yang kita cintai ini adalah kopi. Kalau sampai hilang sebenarnya tuh ada kerugian ekonomi itu sebesar apa, satu. Kedua itu adalah sadly banyak sekali orang yang belum mengerti bahwa gunung itu tuh sebenarnya dibagi lah. Jadi yang paling atas itu tidak boleh diganggu gugat oleh manusia. Yang tengah itu tempatnya para binatang. Yang ketiga itu tempat untuk buat aku lupa ketiga apa, keempat ini buat kita lah bertani. Nah, jadi jangan sampai kalau ditanya gitu, gimana nanti dengan suhu pemanasan global, kopi Arabica itu kan harus bisa ditanam itu 900 above sea level ke atas. Jadi di bawah itu kopi Arabica itu tidak bisa. Jadi kalau yang ke bawah tuh Robusta biasanya. Nah Arabica ini nanti hilang gimana? Nah sadly banyak orang yang bilang ya sudah kita nanamnya naik lagi aja. Padahal yang di atas itu kalau naik
kan ekosistemnya kan keganggu. Betul. Nah, gimana caranya nih? Sebenarnya sudah ada, dan petani-petani Indonesia dan nenek moyang kita itu sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk lo apa istilahnya merekonstruksi hutan sendiri. Jadi ya dibuat iklimnya tuh dibuat gitu loh. Caranya gimana ya? Kita tanemin lah misalkan di 750 meter above sea level, kita tanemin, kita jadiin hutan. Itu bisa I see. dilakuin gitu loh. Jadi itu salah satu cara teknis lah ya. Tapi ya itu bisa dilakuin sama siapa aja. Kalau memang yang lainnya nih tidak ada pengurangan fossil fuel, nggak ada, ini nggak ada pengurangan, nggak ada, ya salah satu caranya tuh seperti itu. Nah, kita juga harus mulai berpikir, oke, nanam tuh jangan cuma asal nanam. Jadi kita tuh juga harus mulai tahu, oh kalau mau nanam tuh di mana ya, peruntukannya tuh apa ya, supaya ini semua tetap terjaga lah. I see, gitu. Itu ya. Ibaratnya nenek moyang kita aja udah tahu gitu ya. Harusnya kita cuma tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan, gitu kan. Dan pastinya kopi kayak tadi juga sempat dibilang, kalau nggak minum kopi ya nggak enak gitu. Kayak, aduh, pagi-pagi baru bangun, atau mungkin kalau aku biasanya siang-siang gitu kan ya. Harus kalau pusing gitu. Kopi belum bangun, belum hidup ya. Iya, belum hidup pokoknya, belum bisa kerja gitu kalau misalnya belum ngopi. Ini kopi bukan? Nggak, kalau ini biasanya pagi-pagi aku ngeteh dulu. Oh, baik. Iya. Namanya asam lambung. Kalau kepagian tuh. Tapi ngomongin tentang kopi di Indonesia sekarang seperti apa sih kalau boleh tahu gambarannya? Sebenarnya sekarang lagi gini, kalau ngomongin kopi Indonesia saat ini adalah bisa dibilang generasi emas kopi Indonesia. Kenapa? Kenapa? Satu, Indonesia itu sudah memiliki juara dunia roaster, jadi yang roasting kopi. Juara 1 dunia. Lalu brewers, jadi yang ngebrew manual brew pakai V60, kita itu udah peringkat 3 dunia. Lalu coffee in good spirits yang pakai alkohol, kita juga udah juara 3 dunia. Lalu barista yang pakai mesin itu kita udah 4 dunia. Jadi ini tuh the best year kopi Indonesia tuh ya saat ini mulai, dan semoga makin menanjak lagi. Lalu juga teman-teman di Asosiasi Kopi Specialty Indonesia juga sudah mengadakan satu kompetisi untuk petani, namanya Cup of Excellence. Jadi Cup of Excellence ini adalah salah satu kompetisi paling paling prestigious di dunia kopi internasional, yang dimana nanti pemenangnya, jadi mereka masukin. Dan itu besar loh, ini investment yang besar juga untuk para petani. Jadi luar biasa para petani itu. Jadi mereka masukin lot-lot kopinya mereka, minimal tuh kalau aku nggak salah 250 kg. Boleh dari tetangga-tetangga dikumpulin jadi satu, nanti dikompetisiin. Jadi nanti ada juri dari luar negerinya datang, juri Indonesianya juga di roasting, di tes mana yang paling bagus nilainya. Nanti yang juaranya itu udah ada 1 sampai berapa, nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu gede banget. Oh gitu, karena ini kualitinya paling tinggi gitu. Tapi sebenarnya bukan di hasil lelang itulah kemenangan mereka, tapi biasanya setelah hasil lelang orang tahu kualitasnya bagus, kan long term. Betul. Nah itu loh, sustain. Akhirnya sustain. Dengan praktis-praktis yang bagus ini, jadi kopi Indonesia kualitinya pun makin naik gitu. I see. Dan ya kita harus, bagaimanapun kita tuh harus bersyukur sama penemu kopi susu. Karena orang Indonesia itu bukan peminum kopi sebenarnya. Peminum teh kopi susu. Peminum teh sebenarnya kopi. Jadi kalau ditarik lagi nih, spill nih. Iya, boleh. Jadi kalau ditarik lagi, silakan. Challenge lu ganti ya, materi. Jadi sebenarnya di masa waktu kita masih dijajah, kopi itu kan orang Belanda tuh tahu bahwa kopi ini adalah komoditi yang mahal. Jadi akhirnya mereka roasting gelap, petani nih cobain. Pahit. Jadi udah reaksinya udah gitu. Reaksinya gitu. Ya udah, ini kopi saya ambil. Ini teh dikasih gula. Kurang aja itu kayak gitu. Politik adu domba dari situ. Kopi dan teh blindfold. Kasih teh plus gula. Jadi enak, ya udah ini aja gitu. Jadi startingnya dari situ. Nah, dengan maraknya kopi susu, sebenarnya mereka itu adalah pembuka jembatan antara peminum teh
minum kopi dengan campuran susu, gula aren. Jadi terima kasih banyak teman-teman di industri kopi susu, khususnya Andanu, gitu. Terus ya sudah. Nah kami ini yang di specialty coffee-nya. Nah di ujung jembatan inilah kita harus mulai merangkul. Ayo dong, kopi itu gini, kopi itu gini, kopi itu begini. Wah, ya mungkin salah satu platformnya adalah nanti pas di Bestari Festival itu gitu ya, ngobrol-ngobrol bukan hanya tentang kopinya tapi juga tentang impactnya terhadap lingkungan betul, gitu ya. Betul. Aduh, tapi kalau kita ngomongin anak muda lagi nih kan, especially untuk Bestari Festival ini kan memang diperuntukkan untuk anak muda. Yes. Gitu kan. Ada nggak sih cara atau mungkin yang mau tunjukkan di Bestari Festival gitu untuk anak muda itu bisa bergerak seperti apa? Oke, sebenarnya tadi kalau ditanya ada caranya nggak? Kami sih berusaha ya selalu. Tinggal nanti judgementnya ya teman-teman yang menilai kan. Iya. Salah satu bentuk usaha kami adalah menghadirkan 5 indera. Karena kan as we all know, kita semua insya Allah diberikan anugerah itu, ya kan? Jadi dari sisi view pemandangan pastinya nanti di Salihara selain memang tempatnya udah cukup ijo-ijo, akan kita bikin lebih royo-royo biar ijo royo-royo. Lalu dari sisi misalnya penciuman, kita akan memberikan ya tadi kayak aroma-aroma yang ibaratnya orang juga jadi tahu, oh ternyata yang namanya aroma rempah asli Indonesia tuh ini gitu kan. Jadi semua elemen akan dimanjakan. Bahkan ada satu aktivasi, ini kita kerjasama dengan Ruang Tenang Bae Sanustra yang kemarin juga terlibat di konsernya Mas Kun. Kebayang kan? Gila. Kalian nanti bisa menikmati yang namanya tadi tuh. Kalau dulu zaman gue ada namanya silent disco. Paham Pak silent disco, paham ya? Saya nggak tahu, terlalu jauh. Disco udah nggak mau silent disco kan? Oke. Mereka akan diajak untuk benar ya kayak tadi Aldi bilang sih, mungkin orang Indonesia lebih memilih teh dibandingkan kopi ya, mayoritas rata-rata karena perbedaan rasa tadi. Jadi akan diajak untuk journey meditati, bukan meditasi, meditati. Minum teh yang nantinya teh itu nggak dikasih aneh-aneh sih by the way. Ini benar-benar teh yang diracik secara herbal, tapi nanti untuk membantu merangsang. Karena nanti pas mereka masuk ke dalam satu ruangan tuh ya akan merasakan sensasi tersendiri yang ujungnya akan diajak untuk memeluk pohon. Karena ada sebuah penelitian yang memberitahukan bahwa ya salah satu cara untuk healing atau menenangkan diri kita adalah dengan ya grounding atau mencoba menyatu dengan bumi. Gitu. Wah, ini penasaran kan? Kalau penasaran ya tadi gue bilang istilahnya kita berusaha memberikan ya udah sensasi eksperimen itu karena kita percaya ya orang-orang ataupun anak muda lah ya zaman kan tipikal yang apa-apa konten. Betul. Benar nggak? Ya udah salah satu harapan kita ya udah lo kalau mau ngerasain sesuatu yang berbeda ya udah ayo gitu. Boleh nggak dikontenin? Pastinya boleh-boleh aja, cuman pasti kan ada the do's and the don'ts. Karena jangan sampai sibuk konten malah lupa. Akhirnya nggak dapetnya gitu. Tapi untuk kepentingan kontennya udah kita bantu siapin lah titik-titik yang angle lo dari sini pasti bagus nanti hasilnya. Udah kita pikirkan lah. Iya. Gitu. At the end of the day bisa dimasukin ke sosial media tapi berarti sama juga bisa masuk ke dalam benak jiwa kita. Itu yang paling penting. Iya. Ini tapi gue mau nyambung nih Mas. Gue kebetulan jadi kemarin kan aku insya Allah doain mau buka cafe di Amsterdam nih. Yes. Apa namanya? Namanya sebenarnya tulisannya Hejo. Hejo as in hijau. Hijau. Tapi ternyata orang Belanda pronounce J itu Y. Jadi Heyo. Jadi kayak nyapa. Heyo bro. Siap. Gitu. Siap. Jadi kita minggu lalu itu kick off meeting di Gunung Puntang. Ternyata ada saying di bahasa Sunda gitu yang kurang lebih isinya itu adalah sebelum kita mau mulai sesuatu terserah apa itu perjalanan, bangun rumah, bangun usaha, mulai bisnis apapun itu disuruh kita nanam dulu. Jadi give back dulu ke nature. Jadi kita nanam. Nah biasanya nanam itu pohon-pohon endemik atau apapun lah pokoknya nanam. Setelah nanam itu biasanya kita adalah ke kali mata air yang mengalir. Jadi groundingnya nyebur. Jadi menyatu kan? Betul. Jadi kemarin gue masuk ke Gunung Puntang naik dikit.
Terus ada ada sungai gitu, cukup enak lah. Iya. Ya udah nyebur dan itu electrified sih. Itu ada experience-nya sendiri ya, sensasinya gitu, sendiri. Itu gila banget rasanya. Wow. Dan memang disarankan juga di saat semi hiking dikitnya itu nyeker. Jadi grounding. Akhirnya nyelup ke situ. Kesetrum, man. Gila. Yes. Wah, jadi gila Bestari kalau gila sih. Oke, nanti ya. Nanti jangan kita sampai jadi pressure ke saya juga. Iya. Ini pastinya ada banyak experience yang harus dirasakan langsung gitu ya, nggak bisa diceritakan hanya di sini. Tapi kalau misalnya bisa mengajak teman-teman Opal Gang yang lagi nonton gitu, kenapa mereka harus datang ke Bestari Festival? Itu kira-kira boleh diajak sekarang. Oke. Kalau dari aku pribadi adalah karena satu sih, kenapa Opal Gang dan teman-temannya mesti datang? Basically ini salah satu cara untuk bisa Opal Gang terlibat dalam menyelamatkan bumi. Ingat di sini setiap orang punya kontribusi. Caranya gimana? Lakukan dengan cara yang kamu banget. Karena kita percaya kalau kamu ngelakuin yang kamu suka, kamu banget, dan kamu akan total dalam melakukan itu. Amin. Dan kita butuh kontribusi kamu di apapun yang kamu hebat. Nice. Oke, kontribusinya pastinya sangat dibutuhkan dari semuanya ya, dari semua anak-anak muda yang ada di luar sana. Mungkin ada tambahan juga dari Mas Aldi? Be part of the change aja sih, teman-teman geng-geng Opal ini supaya lebih aware apa sih yang terjadi sama bumi dan apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya sesuai passion atau kerjaannya sehari-hari. Kebetulan saya di kopi, ya saya melakukan dari sisi kopi gitu. Mungkin teman-teman ya dari agency apa misalkan gitu loh. Kontennya harus dibagusin lagi apa semua ya semua deh pokoknya datang. Oke, berarti kita kasih kontribusi dalam lini kehidupan kita masing-masing gitu ya. Nice, ini adalah Bestari Festival. Sekali lagi hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di Salihara Art Center. Dan tiketnya sudah bisa dibeli berarti ya? Sudah sekarang dong. ya? Oh ya, kalau untuk beli tiket berarti di mana tuh? Tinggal klik aja ayobantu.com/bestari. Alright, so itu dia Opal Gang obrolan kita. Semoga bisa ketemu di Bestari Festival. Dan terima kasih untuk narasumber kita untuk hari ini. Terima kasih banget Willy, Opal dan Opal Gang, thank you. Thank you Opal Gang, thank you Bestari juga. Sukses terus. Jangan lupa buat follow kita di semua sosial media di opal_id dan subscribe di YouTube channel kita. Peace, bye-bye.